di support teman-teman. Terus ya disitulah awal mulanya gue menjadi seseorang. Pada waktu itu sebelum KDI belum jadi orang, belum, masih setan. iya. Kayak lu tuh. Jadi podcast Genta KDI. Halo guys, selamat datang di podcastnya Topik KDI Di Genta KDI TV. Ngapain lo malam-malam? Ngebahas apaan lo? Gue mau nanya-nanya tentang pengalaman lo dulu di KDI berapa sih? 2. Gue di KDI 2 waktu itu. Terus di tahun 2005. Awal mulanya gimana? Bisa terjadi di Awal mulanya gua itu sebagai anak band di Bandung waktu itu, dan gua mendirikan Puing Band waktu itu. Apa? Puing Band? Puing Band, dan banyak sekali menjuarai festival-festival band di Bandung ya. Salah satunya ada Nescafe Ice, Sprite, juara 1, pokoknya juara 1 semua. Dan terakhir kalau nggak salah 2001 di Unpas Lengkong Starma juara 3. Nah itu langsung bubar. Kenapa tuh bubar? Juara 3 bubar langsung. Kalau juara 3 bubar guys. Kalau juara 2 mendingan lah. Ya. Juara 3 bubar mungkin karena kesibukan masing-masing, dan gue juga harus kembali kuliah lagi karena boring dengan suatu keadaan. Jadi gue kuliah lagi. Kuliah di mana tuh? Mau tahu ya, kepo. Yang pasti gue ada salah satu universitas di Bandung. Dan 2005 gue sama teman-teman gue didaftarin di KDI waktu itu. Di support teman-teman. Terus ya disitulah awal mulanya gue menjadi seseorang. Pada waktu itu sebelum KDI belum jadi orang, belum, masih setan. iya. Kayak lu tuh. Jadi sesuatu maksudnya yang bisa dibanggakan lah, yang bisa menghasilkan sesuatu juga. Terus padahal waktu itu gue sih dari dulu punya cita-cita menjadi pemain film atau aktor ya. Makanya waktu itu ada Mak Zan, almarhum Dedi Petet, itu keren banget. Dan sempat juga gue diajarin dia waktu itu di IKJ. Dia salah satu dosen yang ada di IKJ, di Institut Kesenian Jakarta. Begini. Waktu tahun 2000 gue sempat kuliah di sana. Tahun 2000 setelah lulus dari SMA, gue kuliah di IKJ. Entah apa, gue ada something problem, akhirnya gue cabut ke Bandung. Di Bandung tahun 2000 akhir. Itu. Dan 2000 akhir gue di Bandung mencari jati diri ceritanya. Kalau dulu kan belum ada kayak macam sosial media atau apa ya. Jadi mencari jati diri dan ketemu teman-teman di Bandung yang gue awalnya nggak kenal siapapun mereka, dan kita akhirnya bikin sesuatu, yaitu di band itu. Jadi gue lari ke Bandung itu emang pengen jadi sesuatu lah kasarnya, karena di kota itu segala sesuatu itu bisa terwujud kalau kita benar-benar serius. Dan setelah itu gua kuliah lagi di salah satu universitas di Bandung, dan mempunyai temen beda-beda gitu ya. Maksudnya yang dulu gua berteman dengan musisi, jadilah gue punya band, dan akhirnya gue fokus kuliah, punya teman-teman lain, dan mereka menyarankan, kenapa sih lu nggak ikut audisi atau apa, suara lu kan keren banget. Mulainya di situ tuh. Iya. Mulai Jadi waktu itu, itu kan banyak ini. Akhirnya
ada di salah satu Trans TV, Popstar dulu. Udah lahir ya? Belum. Jadi Popstar, gue ikutan Popstar waktu itu, kalau nggak salah jurinya Imaniar. Gue nggak masuk. Terus ada dangdut. Teman gue tuh yang daftarin yang ini ngasih tahu ini. Aduh, akhirnya coba keberuntungan di situ dan ternyata alhamdulillah masuk di dangdut itu sendiri. Terus perjalanan buat sampai audisi itu gimana sih? Maksudnya dari awal audisi itu berat? Karena waktu itu gua nggak ngerasain, maksudnya ibaratnya Bukan jiwa dangdut. satu itu, kedua harus fokus gua masuk enggak ada target. nggak ada target karena waktu itu juga gua kan dijeblosin sama temen-temen gue. Ada Rizal, ada si Abe, ada Tari, ada siapa lagi itu, banyak lah, ada pokoknya campur aduk mereka cewek cowok gitu kan mensupport gua. Dan pada akhirnya gue masuk pun gue masih bersikap biasa gitu. Ketika kata produser sana MNC TPI dulu bawa baju ya, ini bawa koper, ini yang lain bawa koper pas masuk berapa besar, karena gue doang yang nggak bawa koper karena cuma bawa baju satu doang di tas. Kok bisa? Keren kan? Kok bisa? Ya karena buat gua nggak mungkin masuk lah. Waktu udah itu optimis nggak masuk ya. Jadi waktu itu emang udahlah gitu ya. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Jadi ternyata gua masuk dan alhamdulillah. Gua nggak nyangka gitu. Maksudnya bisa sejauh itu. Step by step ternyata masuk. Tapi masih belum percaya aja, masih biasa aja. Aduh, gue masuk nggak nih di gerbang atau apa bla bla bla. Itu semua butuh proses, ada prosesnya. Jadi ketika proses itu sudah gue laluin, akhirnya ya udah, berarti ini rezeki. Ketika ada gerbang itu kan, gerbang gue bisa nggak sih masuk ke tahap berikutnya gitu kan. Sedangkan skill bukan di dangdut. Skill bukan di dangdut, dan banyak banget yang lebih bagus dari gua, banyak banget yang mempunyai karakter vokal yang emang waktu itu dangdut banget gitu kan. Terus akhirnya gua jalanin lah step by step dengan pengalaman suasana seperti apa di dalamnya gitu kan. Akhirnya gua mengerti, oh seperti ini, oh gini. Dan akhirnya yang gak nyangka aja ketika waktu berlalu bla bla bla, tiba-tiba kok gue menjadi 4 besar atau juara favorit pilihan pemirsa. Waktu itu masih sistem SMS ya? Ya, waktu itu sistem SMS. Terus pokoknya sesuatu itu dulu murni dalam arti kata, tanpa ada tanda kutipan lah ya. Jadi akhirnya gue bisa masuk di situ, bisa jadi murni karena kemauan, karena kerja keras. Iya, kerja keras, apa yang kita dapat, apa yang kita raih, tentunya emang dari kerja keras kita sendiri. Tentunya dibantu sama SMS dari teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Thank you. Kayak gitu. Tumben lu nanyain ini kayak gini. Ada apa? Ikan gue lagi bikin podcast baru. Ini lagi bikin podcast ya. Oke. Terus apa lagi yang lo mau tanyain? Terus setelah KDI itu apa sih yang lu dapet gitu? Setelah KDI, alhamdulillah itu proses apa yang gua dapet itu banyak lah. Kerja keras. Materi itu udah pasti. Terus sesuatu kebanggaan ada atribut di belakang gue selain ada gelar lah ya. Iya, selain Eskom, Esos dan KDI gitu kan. Bangga banget karena nggak semudah itu orang mendapatkan gelar itu, dan itu punya nilai jual tersendiri, ada nilai prestisnya di situ ketika orang menjandang gelar itu. Genta Genta KDI, wow, kayak gitu. Jadi ada nilai tersendiri, ada nilai jual tersendiri. Orang bisa ya salah satunya sampai saat ini pun
ada yang endorse, salah satunya itu dia kamera yang kita pakai hari ini, ya kan? Dari siapa ini? Ada aja pokoknya. Orangnya mau disebutin. Rahasia. Kitanya dari hamba Allah. Jadi ya hal seperti itu. Jadi kayak ya punya pengalaman sendiri, kita bisa keluar kota, kita bisa keluar negeri, kita Kenal bisa banyak orang, dikenal banyak orang. kita bisa ke sesuatu tempat dengan gratis, dibayar pula gitu, dan kita bisa di sana bisa ngapain, bla bla, dihargain, dan pokoknya intinya bisa membanggakan diri kita sendiri maupun keluarga. Terus sibuk apa sih sekarang ini? Sempat sih pas keluar itu gue mesti ngapain gitu kan, gue kuliah lagi, terus Kuliah di mana tuh? di Mercu Buana di Jakarta, terus di Bandung ada di salah satu universitas, terus apa namanya ya mulai dari situ dapat tawaran-tawaran job keluar kota. Terus Ngambil apa sih waktu itu di kalau di Bandung dulu SOS, sarjana sosial ilmu politik. Terus di Jakarta di Mercu ngambil broadcasting film TV. di sini jalannya mungkin Ya. casting ya. Jadi ketika gue masuk di universitas yang sesuai dengan karakter atau jalan hidup gue, atau pas gue lulus di KDI itu ada berkesinambungan ya, maksudnya nyambung lah ya. Jadi gue pertama pekerjaan gue adalah bikin project video klip gue sendiri, dikerjakan oleh gue sendiri bersama tim gue di Akalin Pro. Jadi gue bikin pertama kali video klip terindah, itu project pertama. Dari situ orang banyak yang suka, orang banyak oh ya keren ya, bla bla bla. Akhirnya banyak lah dari teman-teman yang pengen dibikinin video klip sama gue. Salah satunya tuh artis ibu kota siapa tuh yang Salah- lo bikinin? Salah satunya ada dari KDI juga, ada Desi KDI, ada Ardi Barik, ada yang dari TV sebelah ya, males gue sebutinnya tuh, orang gendut juga gitu kan, males dah. Terus ada banyak sih, ada beberapa, ada Irfan Aidi, ada apa namanya, Masih banyak The lain. ID Trio, dan masih banyak yang lainnya, ada Inai Queen, pokoknya banyak lah. Ini mereka minta dibikinin, salah satunya ada yang paket kayak Ardi Barik waktu itu, dia bikinin lagu Pacar Bohongan sekaligus video klip juga, semuanya itu include ya. Jadi dari A sampai Z lah, udah jadi promo bla 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 dan sebagainya. Terus disitulah gue jadi akhirnya tahu tentang apa namanya dunia recording ya, terus bikin klip, terus nyiptain lagu. Terus itu proses belajar, akhirnya orang banyak yang suka, orang yang teman-teman artis juga oh iya bla bla bla. Akhirnya disitulah menjadikan itu suatu Pacuan ya buat semangat. ya, satu pacuan, kedua buat penghasilan juga selain nyanyi. Terus apa namanya, gue orangnya nggak mau stuck di situ aja. Kayak misalnya sekarang gue jadi salah satu penyiar radio gitu kan, di salah satu radio kabupaten. nggak usah disebutin. Jadi salah satu radio negeri tapi akan menjadikan swasta karena udah punya channel sendiri. Terus ikut teman-teman bareng, bantu teman-teman juga. Jadi bakat acting gue yang apa namanya di YouTube, lagi zaman YouTubers kan, gue ikut di sana bersama teman-teman dan alhamdulillah bisa berpartisipasi di situ. Dan gue juga punya channel sendiri, Gentak KDI TV. Setelah ada channel lain yang dulu mungkin belum di ini, dan sekarang udah di monetize. Gimana caranya? Gue harus bisa lebih dan lebih gitu di dalam konten YouTube itu sendiri. Begitu.
informasi dari sosok Genta KD ini, dari perjalanan awal karirnya sampai sekarang ini gitu. Jadi gimana cerita selanjutnya? Gimana gitu? Gimana cerita selanjutnya nanti kan di episode kedua ya, di podcast